Dari video amatir terlihat bentrokan antara dua kelompok massa di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin sore. Terlihat juga beberapa orang dengan menggunakan kayu balok berusaha melukai lawannya. Warga sekitar yang berada di lokasi yang terdiri dari ibu-ibu terdengar berteriak histeris ketakutan saat bentrokan terjadi. Bahkan hingga Senin malam bentrokan antara dua kelompok massa ini kembali terjadi di tengah jalan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Belum diketahui penyebab bentrokan antara dua kelompok massa ini. Kini kondisi kawasan Kapuk Muara masih mencekam. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Unjuk rasa menuntut pemanggilan dan pemeriksaan Kepala Kantor Syah Bandar kelas 1 Molawe di kantor DPRD Sulawesi Tenggara Senin siang ricuh. Massa membanting meja dan kursi yang ada di ruang sidang sebagai bentuk kekecewaan terhadap anggota DPRD yang lamban menemui mereka. Beruntung petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung meredam amarah massa. Dalam aksinya, pengunjuk rasa yang terdiri dari 3 elemen, GPMI, LPPH, dan GMPT, menuntut agar Kepala Kantor Syah Bandar kelas 1 Molawe serta mantan Kepala Kantor yang sebelumnya untuk segera dipanggil dan diperiksa terkait dugaan korupsi pertambangan PT Antam Konawe Utara dan mengeluarkan izin berlayar atau SIB yang tidak sesuai prosedur. Bagaimana kemudian menindak tegas Syah Bandar Molawe yang dimana kami duga terlibat dalam pusaran korupsi UBPN PT Antam Kabupaten Konawe Utara yang dimana beberapa bulan yang lalu telah diterbitkan beberapa tersangka sehingga sampai hari ini Syah Bandar Molawe belum juga dipanggil maupun diperiksa. Kalau pemerintah benar-benar memiliki sikap yang tegas tentang jumlah kor yang dikeluarkan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka yang lebih tahu dan pertama ditanya adalah KUBP. Setelah ditemui oleh anggota DPRD Sulawesi Tenggara, ratusan massa pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri dan berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar ketika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Polisi memeriksa 11 saksi atas kasus jatuhnya lift di sebuah resort yang menewaskan 5 orang. Seluruh jenazah korban juga telah divisum untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi terus menyelidiki kasus jatuhnya lift di sebuah resort di Ubud, Bali. Hingga saat ini, polisi sudah memeriksa 11 saksi. Saksi yang diperiksa oleh polisi merupakan saksi pekerja dan juga teknisi yang memasang lift. Meski polisi telah melakukan visum terhadap jenazah seluruh korban, namun hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan atas kasus ini. Khususnya Satreskrim kami sudah melaksanakan pemeriksaan sebanyak 11 saksi yang sudah diminta keterangan, termasuk teknisi atau orang yang menangani langsung atau memasang pada saat pemasangan di Ayu Teras itu. Sebelumnya, lift di sebuah hotel di kawasan Ubud, Gianyar, Bali tiba-tiba terjatuh. Kejadian bermula saat kelima korban hendak turun menggunakan lift, namun lift bermasalah dan terjun bebas sejauh ratusan meter hingga menyebabkan korban terpental dan meninggal dunia. Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir B, Pengongsoran Pemalang, Jawa Tengah. Tumpukan sampah seluas 4 hektar terbakar sejak 3 hari dan hingga kini belum padam. Tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah akhir yang berlokasi di Dukuh Pesalakan, Desa Pengongsoran, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, terbakar hebat sejak Sabtu lalu. Petugas setempat melihat kobaran api berasal dari sisi sebelah barat yang berbatasan langsung dengan hutan milik perhutani. Hembusan angin yang cukup besar memperparah sebaran api hingga merambat ke seluruh lahan. Pemerintah telah mengerahkan sejumlah mobil pemadam kebakaran, namun belum mampu memadamkan api tersebut. Timbul api itu dari mana kami tidak tahu. Tapi setelah itu kita langsung koordinasi ke Damkar, BPD untuk suplai air. Jam kurang lebih 1:30 sudah tertangani.
sudah semprot dengan damkar dan air, tapi karena kondisi itu angin kencang sehingga tidak bisa menguasai pada waktu itu. Jadi balapan dengan air, kita semprot, anginnya melibas api sehingga lalu menjalar. Ini kejadiannya kan Jumat malam, Pak. Dari itu berarti sudah. Upayanya apa ini, Pak? Ya pemadaman, Pak. Pemadaman. Tapi susah apa gimana? Susahnya apa? Susahnya tadi karena ini lahannya sifatnya kayak seperti lahan gambut, walaupun apinya mati, tapi asamnya itu tetap ngebul, Pak. Petugas kesulitan memadamkan api di lahan sampah ini dikarenakan api tidak hanya di permukaan, namun sudah masuk ke dalam tumpukan sampah. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, dimungkinkan api berasal dari gas metan yang timbul akibat tumpukan sampah, faktor cuaca yang sangat panas, atau ulah manusia. Pemirsa, aksi penganiayaan 3 mahasiswi terhadap seekor kucing viral di media sosial. Dalam video yang beredar, mereka mencekoki seekor kucing ras dengan miras. Viral di media sosial video yang memperlihatkan 3 remaja perempuan tertawa sambil mengayun-ngayunkan seekor kucing ras. Ketiga remaja penghuni kos di Padang, Sumatera Barat ini pun juga cekoki kucing tersebut dengan minuman keras. Aksi mereka menuai kecaman dari warganet, hingga akhirnya ketiga pelaku digeruduk warga dan komunitas pecinta hewan. Mereka berhasil ditangkap warga saat berupaya kabur. Tidak ada alasan sama sekali, cuman dapat informasi dari beberapa teman-teman sebelah-sebelahan kamar. Ini anaknya mungkin bisa dibilang psikopat atau MPO kata anak-anak itu. Jadi kalau setiap dia bertengkar sama pacarnya, kucing ini ditampar atau kucing ini digantung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh pelaku menandatangani surat pernyataan bersedia membiayai pengobatan kucing yang telah mereka aniaya. Sementara kucing yang menjadi korban diadopsi oleh komunitas pecinta hewan dan menjalani perawatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.